Azan subuh, saya ditelepon. Bang, saya tuh jebol. Wah nggak mungkin, saya jam 2 masih di situ kan, saya bilang. Jebol bang, udah saya langsung sembahyang subuh, saya lari. Ini tempat saya main, yang saya pikirin itu teman saya gimana gitu. Secara logika, apabila dia terkena air, itu kan habis semua. Tapi itu air seperti membelah di sini. Jadi satu-satunya bangunan yang selamat cuma masjid. Yang subhanallahnya itu terjadi pas lagi hayya ala sholah. Informasi itu di situ masih ada orang. Pokoknya kita dapat informasi dari masyarakat bahwa di situ ada orang, kita ke sana. Sampai jadi kita ke atas, kita mencahin genteng. Kita pecahin genteng, lalu internetnya kita jebol, itu posisi mayat sudah ngambang di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue ini udah ada Mas Imam atau Bang Imam ya kan. Waduh, Bang. Siap. Gimana ya Bang? Kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya? Sehat. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Imam. Oke. Sebelumnya terima kasih banyak nih Mas Imam udah meluangkan waktunya gitu kan untuk datang ke sini dan akan membagikan pengalamannya Bang ya. Iya. Oke, yang insya Allah banget nih teman-teman semua, di balik pengalamannya Bang Imam ini teman-teman semua bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya kan gitu ya Bang ya. Iya. Oke Bang. Perjalanan dari rumah kemari nyasar gak nih? Enggak bang. Enggak ya? Alhamdulillah. Aman ya? Aman. Cuman kalau saya sih patokannya lampu merah aja bang. Kenapa lampu merah tuh? Kalau udah ngelewatin lampu merah berarti udah jauh. Oh gitu? Iya. Di tempat abang berarti ada lampu merah berarti ya? Ada tapi nggak nyala. Nggak. Berarti masih deket dong ya? Deket. Ada lampu merah, gue udah jauh nih Udah gitu. jauh, iya patokannya itu aja. Oke. Nah, Bang Imam, pada video kali ini Bang Imam ingin menceritakan pengalaman saat kejadian di mana ini Bang? Iya. Jadi ini kejadian di peristiwa jebolan Situ Gintung di tahun 2009 gitu ya. Situ Gintung 2009. Karena kebetulan saya sendiri asli dari situ dan saya juga banyak mengalami pada saat kejadian itu di lokasi. Oke. Begitu. Berarti rumah Bang Imam dekat sama Situ Gintung itu? Dekat, nggak nyampe 200 meter. Jadi saya kecilnya tuh mainnya di situ. Oke, dan itu juga merupakan sebuah duka juga mendalam Duka, ya untuk betul, warga Ciputan sebagainya ya, apalagi yang di dekat dengan Situ Gintung itu kan. Betul ya. Kejadian tahun 2009. Oke Bang, kalau boleh tahu lagi nih Bang, intinya saat jebolnya Situ Gintung itu Bang, ada kejadian apa sih sebenarnya? Kalau bicara kita secara ininya memang itu pengaruh faktor alam pertama ya, karena kan itu kan hujan seharian tuh ya, bahkan berapa hari itu hujan. Nah terus memang dari peristiwa jebolnya sendiri, selain faktor alam juga ada kesalahan-kesalahan dari pihak manusianya sendiri yang kurang bisa menjaga lingkungan dan kurang bisa menjaga faktor safety-nya sendiri begitu. Lebih safety-nya lah, oke. Gue yakin banget nih pengalaman Bang Imam yang akan diceritakan mengandung unsur-unsur yang positif lah gitu kan, yang insya Allah teman-teman semua bisa ambil pelajarannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga. Berdiri ada rumah tadinya 4 di atas ini.
rumah dan tempat tanggul yang jebol. Jadi kesempatan kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya, pribadi saya, waktu itu peristiwa jebolnya Situ Gintung, Bang, di tahun 2009. Saya sudah cerita sedikit, ini memang tempat saya bermain dari kecil, Bang. Dari kecil? Saya mainnya di situ, pas di limpasannya itu. Oke. Jadi kalau zaman saya kecil itu kan suka ada pelepah pohon kelapa tuh, yang rontok. Nah kita jadi main prosodan, Bang, sampai bawah gitu. Itu pas di jebolnya tanggul itu gitu. Makanya keluarga sekitar juga banyak yang kenal dengan saya karena memang saya dari kecil main di situ. Dan memang hampir rata-rata teman saya semua begitu. Kalau misalnya mengenai langsung kejadian itu, memang ini tepatnya sekitar tanggal 26 kalau nggak salah ya, 26 Maret tahun 2009. Dan awal mulanya itu memang itu hujan nggak berhenti-berhenti, Bang. Seingat saya 2 atau 3 hari itu benar-benar hujan nggak berhenti-berhenti, bahkan sampai kejadian itu kan hari Jumat. Itu malam Jumatnya masih kena hujan. Jadi saya itu ceritanya saya baru pulang dari tempat temen. Nah, karena hujan saya nunggu sampai hujan reda, tapi sampai jam 10 hujan tidak berhenti, saya memutuskan saya pulang aja lah, gitulah. Ini kalau ditungguin bisa sampai pagi nih. Akhirnya saya pulang. Tiba-tiba sampai di tikungan, kan kalau mau masuk ke Situ Gintung kan bisa dari UMJ, bisa dari Kampung Gunung atau dari pertigaan lampu merah Situ Gintung gitu. Nah, tiba-tiba pas di pertigaan Kampung Gunung, setang saya itu otomatis belok ke kiri, Bang. Saya nggak tahu ini benar-benar refleks, loh kok nih motor belok kiri, saya bilang. Kenapa nih? Ya udahlah, saya ikutin, kan jalannya kan turun ke bawah tuh, naik lagi. Nah, Situ Gintung ini kan ada 2 pintu pembuangan, yang sebelah barat dengan sebelah timur. Nah, lalu yang di tengah-tengahnya limpasan gitu. Nah, saya masuk dari pintu yang sebelah timur. Nggak tahu juga kenapa, akhirnya saya masuk pintu sebelah timur itu sekitar jam 11:30. Lalu saya lewat di atas limpasannya persis. Itu saya seumur-umur udah puluhan tahun, 40 tahun lebih itu tinggal di situ, baru ngelihat yang namanya air sebesar itu di limpasan. Dalam hati saya merinding, ini air gede banget, saya bilang. Sebelumnya nggak pernah seperti ini. Akhirnya saya, dan itu udah sepi, udah steril, udah sepi. Lalu saya ke pintu air sebelah barat, di situ ada teman-teman saya, ada Pak RT juga tuh, kalau masih ada tuh Pak RT Yudi Batik barangkali. Nah, kita ngobrol di situ lah, Bang. Karena saya sebagai warga situ dan kebanyakan teman-teman saya juga tinggal di situ, saya tanya situasi terkini gitu. Jadi Pak RT bagaimana Pak RT? Warga, saya tanya gitu. Udah Bang, udah pada naik semua. Itu air itu saat itu sudah sampai sepaha. Banjir. Jadi kan pemukiman warga itu ada di limpasan. Nah, itu kan kita sebut hulu ya. Di hilirnya di belakang. Jadi saya di hulunya, Bang. Sampai sepaha, lalu apa yang bisa saya bantu biasa, ayo Bang, udah sih kasur, apa tuh semua diangkat-angkatin semua dah. Intinya udah steril lah. Makanya kenapa kalau yang di hulu itu korban cuma 1. Kebanyakan itu korban itu adanya di hilir karena mereka tidak paham dengan situasi alam yang ada saat itu. Dan kebetulan juga memang di situ ada alarm, Bang. Jadi kalau air itu bunyi, dan itu memang RT bilang alarmnya bunyi katanya. Jadi masyarakat yang di hulu itu sudah sadar gitu dan sudah aware dengan faktor keamanannya. Akhirnya kita sudah selesai, itu saya sampai jam 2. Akhirnya saya putuskan saya pulang karena hujan masih rintik, Bang. Itu benar nggak berhenti itu hujan. Akhirnya saya pulang. Nah, ada cerita di sini, Bang. Teman saya mancing, rupanya dia habis Isya itu karena dia pikir hujan, ikan banyak, dia mancing, Bang. Itu di sebelahnya persis limpasan, ada pohon ketapang. Nah, itu memang tempat kita mancing tuh, base camp kita di bawah pohon ketapang mancing. Dia mancing sendirian, kan zaman itu kan pancingannya kan ditaruh gini, Bang. Jadi nggak pakai pelampung. Jadi kalau ada ikan tuh pancingannya begini gitu ya. Nah, tiba-tiba dia naruh pancing 2, dia neduh di tukang kopi. Pancingannya jatuh tuh. Lari dong. Wah, ada ikan nih. Digulung, nggak ada, Bang. Kok nggak ada ikan. Akhirnya ditaruh lagi sama dia. Ditaruh lagi, ditunggu lagi. Selang 5 menit jatuh lagi dua-duanya. Dua-duanya jatuh. Begitu. Jatuh, digulung.
kosong. Nah biasalah kita kan karena sudah sering ya yang namanya yang begini-begini, ini mah udah nggak beres kata dia pulang dah tuh, dia cerita. Jadi ternyata bang itu sebenarnya yang membuat pancing itu jatuh adalah pergerakan tanah. Jadi saking kencengnya pergerakan tanah, pancing itu sampai jatuh. Padahal kan logikanya pancing itu kan pakai caglak begini. Iya. Ya itu jadi memang sudah terjadi tanda-tanda itu dari awal gitu bang, dari awal sudah ada gitu. Ya memang yang sangat disayangkan yang di hilir itu bang, yang di belakang itu tidak ada peringatan tentang ini, makanya kenapa korban sangat banyak di situ. Nah, setelah itu azan subuh saya ditelepon, bang saya tuh jebol. Wah nggak mungkin, saya jam 2 masih di situ kan, saya bilang jebol bang. Udah saya langsung sembahyang subuh, saya lari ke situ. Yang saya lihat pertama itu ya saya cuma bengong. Saya bilang ini tempat saya main, yang saya pikirin itu teman saya gimana gitu. Cuman itu yang saya pikirin. Karena saya hafal semua kan, ini teman saya di sini rumahnya di sebelah sana. Udah saya turun bang, saya ke bawah, ketemu dengan teman-teman, saya tanya bagaimana kondisi satu-satu ditanya, saya tanya satu-satu, alhamdulillah bang, nggak ada karena memang sudah ada peringatan itu, aman deh bang, cuman paling ya harta benda aja lah, pada rumah habis segala macem. Bahkan ketemu satu teman saya namanya Sis tuh, kalau nonton memang sudah banyak tanda-tanda bang. Jadi malam itu dia tidur panas, buka baju panas. Jadi dia kamar itu kan di kamar tidur, lalu di ruang tamu gitu ya. Tiba-tiba dia saking nggak kuatnya dia tidur di ruang tamu. Yang biasa tidur di kamar, ini panas banget dia tidur di ruang tamu bang. Abang tahu rumahnya tinggal sebelah. Jadi pas yang ruang tempat dia tidur perbatasan. Itu kalau di video ada rumah dia yang tinggal sebelah, itu rumah dia bang. Jadi dia selamat gara-gara pindah tidur. Yang biasa tidur di ruang kamar, dia tidur di ruang tamu, tinggal setengah itu. Lalu kita di sini ada rumor-rumor juga, dalam artian ada mujizat tuh, ada miracle. Kita kan mungkin tahu bersama-sama ada yang namanya Masjid Jabar Rahman. Dan saya itu nanya-nanya, itu cuma satu-satunya bangunan yang selamat ada tuh masjid. Wah saya refleks dong, dalam artian tujuan saya satu, saya pengen nyelamatin Al-Quran. Karena kan di masjid itu kan ada Al-Quran segala macam. Saya nggak punya pikiran yang macam-macam. Ya udah saya langsung ambil motor, muter bang. Karena kan akses putus. Nggak bisa lewat, saya muter lewat Pondok Cabe, lewat belakang. Masuk lewat sebelum Aneka Buana itu ke belakang. Sampailah ke masjid saya bang. Di masjid itu saya langsung turun ke bawah. Nah inilah yang menjadi satu cerita. Memang orang-orang tua itu selalu bilang dulu ya, kalau ada apa-apa larinya ke masjid. Tuh. Dan saya melihat sendiri, menyaksikan sendiri. Saya masuk ke dalam masjid. Di situ saya berdua dengan merbot masjid saat itu. Itu kalau air bang, kan kalau air di tembok biasanya ninggalin jejak ya, bekas. Itu cuma sampai sebetis. Tetapi kalau lumpurnya itu sampai semata kaki. Jadi semata kaki lumpur, sebetis itu air, dan saya itu ya mencoba membersihkan masjid. Ada beberapa juz amma yang kerendam air, saya pindahin ke atas segala macem. Saya heran di situ. Ini masjid, depannya itu tempat wudhu, lalu ada bangunan, lalu ada rumah warga. Secara logika, apabila dia terkena air, itu kan habis semua. Tapi itu air seperti membelah di sini. Air membelah. Jadi satu-satunya bangunan yang selamat cuma masjid. Nah, yang meninggal itu posisinya di belakang masjid. Kalau andai kata air itu menyebar begini, harusnya nggak ada dong. Tapi dia ternyata begini bang, menyebar, masuk lagi. Nah, jadi yang meninggal di situ ibu-ibu lagi hamil juga. Cuman itu korbannya satu. Itu rumahnya pasti di belakang masjid. Dan dia kegerus ke belakang itu. Ada juga satu peristiwa yang menurut saya sangat luar biasa ya, subhanallahnya. Ketika saya keluar dari masjid, saya kan tengok kiri kanan, itu masih sebelah sini air masih bang, masih air itu masih tinggi. Ada tiang listrik. Nah, tiang listrik itu kan tingginya hampir sama kayak masjid lah, tinggi masjid. Yang saya bingung itu di atas tiang listrik itu ada kedebong pisang. Logikanya kalau air itu menghantam ke situ, itu kan kedebong pisang nggak mungkin diletakkan, tetapi kan ada yang membawa. Berarti kan air sampai tiang listrik gitu.
Nah itu ya yang saya bilang tadi kenapa air membelah gitu. Karena logikanya ya harusnya masjid itu kelelep. Karena buktinya kedebong pisang aja bisa ada di atas tiang listrik gitu. Nah itu salah satu juga mungkin kita bisa bilang mujizat ya Bang. Mujizat dari peristiwa yang saya alamin itu salah satunya. Lalu karena saya sudah merasa cukup saya di masjid, lalu saya coba, wah ini saya mikir nih, ini di hulu udah aman nih. Saya pengen tahu keadaan yang di hilir gitu Bang. Nah keadaan yang di hilir ini akhirnya saya memutuskan, saya ke belakang, saya muter lagi masuk lewat Fakultas Hukum UMJ. Jadi di sana itu belum ada Bang, belum ada mohon maaf kayak Basarnas apa gitu ya, yang rescue belum ada Bang, masih murni penduduk kampung Masyarakat aja, situ ya? masyarakat sekitar saja yang mencoba untuk melakukan sesuatu lah, menolong korban segala macam. Dan memang yang subhanallahnya itu terjadi pas lagi hayya ala sholah. Ini cerita ini saya dapat dari Pak Haji Ismet, cerita sama saya. Dia kebetulan punya empang di situ. Dan pas kejadian itu dia lagi ngontrol. Jadi lagi azan di masjid, itu air kan nggak langsung jebol Bang. Jadi bertahap ya, pelan-pelan dulu yang sebelah timurnya dulu jebol 20 meter, bet. Terus udah mulai ngerembes, itu kan di atas lintasan limpasan itu kan ada jembatan, ada pegangannya itu Bang, besi itu. Itu besinya ngontal Bang. Itu ngelewatin kepalanya Pak Haji Ismet. Tuh Pak Haji Ismet cerita nabrak pohon waru, dan untungnya alhamdulillahnya dia refleks lari ke arah barat. Lari ke arah barat, di situ ada pabrik tahu, dia lari ke atas. Jadi selamat alhamdulillah ya. Cuman dia cerita itu pas lagi hayya ala sholah. Kalau yang di hilirnya itu cerita pun sama. Jadi yang selamat itu yang lagi ke masjid. Ke masjid. Wah. Tuh. Jadi kebanyakan korban-korban itu yang ya mungkin sedang tertidur atau bagaimana itu. Tapi yang selamat itu kebanyakan yang sedang ke masjid. Wow. Dari sini saya sampai ke posko itu masih orang masih pakai sarung. Ya emang dari masjid kan? Ya? Iya. Jadi mereka cerita itu. Jadi mereka pakai galah itu nolongin orang Bang. Ini orang nganyut, nolongin pakai galah gitu, ditarik begini. Kita manual aja kan. Kita manual nolong itu dapat berapa orang gitu. Itu orang pada nganyut atau orang yang kan air itu sampai seatap rumah. Ada cerita yang sedikit menyentuh waktu saya evakuasi mayat-mayat juga ada di situ. Intinya itu sekitar jam 9 masyarakat sekitar itu sudah menemukan sekitar 33 mayat. Dan saya seumur-umur baru sekali ngelihat mayat sebanyak itu gitu. Biasanya kalau ngeliat mayat kan cuman nguburin 1, 2, itu dijejerin dibikin di papan nama itu ada sekitar 33 mayat. Itu pas saya mayat terakhir itu yang saya bawa itu mahasiswi karena terlihat masih muda dan memang pas saya lihat itu cantik gitu ya. Dalam artian meninggalnya juga cantik, nggak ada luka, nggak ada apa, jadi kayak orang tertidur pulas aja gitu. Cuman memang cantik banget, cantik sekali itu. Itu mahasiswi itu saya masih ingat banget, kulitnya rada hitam manis. Itu korban yang ke-33 yang saya catat di whiteboard. Lanjut kita evakuasi sebisanya. Evakuasinya karena bukan tidak ada perahu karet. Waktu itu saya sempat melihat perahu karet, cuman sudah ke arah Kali Pesanggerahan. Mungkin mereka mendapat informasi di sana banyak mayat gitu yang nyangkut. Kan di Kali Pesanggerahan itu ada semacam putaran, Bob. Nah itu jadi tim SAR tuh konsentrasi ke situ. Jadi itu mayat ditungguin nimbul tinggal digotong, nimbul digotong. Nah saya itu yang di perumahan warga. Karena posisi rumah terkunci dan air masih tinggi, jadi kita tuh kayak bajing Bang. Loncat-loncat di atas atap rumah gitu. Iya, di atap rumah kita loncat-loncat gitu, nyari-nyari informasi itu di situ masih ada orang. Pokoknya kita dapat informasi dari masyarakat bahwa di situ ada orang, kita ke sana. Sampai jadi kita ke atas, kita mencahin genteng. Kita pecahin genteng, lalu internetnya kita jebol, itu posisi mayat sudah ngambang di atas. Jadi evakuasinya cuma lewat situ, karena lewat bawah pintu terkunci dan ada air. Jadi akhirnya kita
evakuasi, kita angkat, gotong itu ya gimana sih, bayangin posisi nggak ada perahu. Jadi cuman loncat-loncat gitu. Aduh, kalau ingat itu ya luar biasa ya. Kita lakukan apa yang kita bisa sebisa mungkin. Sebenarnya nggak full Bang, nggak semua, karena banyak sekali yang tidak bisa kita jangkau karena dengan keterbatasan kita saat itu. Saya sendiri jadi cuma nunggu informasi dari masyarakat yang selamat gitu Bang. Karena hampir korban itu bisa dikatakan 90% itu di situ Bang. Di Kampung Poncol itu. Karena itu kan perumahan warga, kos-kosan mahasiswa UMJ, anak STAD Ahmad Dahlan, di situ itu banyak banget ya. Dan juga kan kita juga harus menjaga keamanan karena kan harta benda segala macam. Jadi kita juga nggak berani sembarangan. Kita nunggu informasi lalu kita ini anak sini bukan gitu kan. Kalau anak sini ayo kita bareng-bareng biar jadi saksi kan, takutnya bagaimana. Karena memang itu saya lihat sendiri Bang, termasuk di UMJ itu ada polisi turun. Saya pikir ngapain tuh polisi? Rupanya pihak UMJ telepon karena ada berangkas. Gitu Bang. Jadi kalau berangkas tuh polisi yang bawa. Saya sempat ngeliat tuh, jadi bawa berangkas. Ya udah crowded lah intinya, cuma udah steril lah sampai akhirnya itu kan azan karena hari Jumat saya izin dalam artian wah ini saya Jumatan dulu gitu. Nanti setelah itu kita lanjut lagi untuk melakukan evakuasinya gitu Bang. Akhirnya kita izin, saya sholat Jumat dulu. Selesai sholat Jumat, istirahat karena belum tidur sebentar, lalu balik lagi ke lokasi. Saya muter lagi Bang. Jadi saya tuh nyisirin kali. Kali ini tadi sudah dari depan, dari bendungan sudah, lalu dari masjid, lalu dari Fakultas Hukum, lalu saya dari belakang ke arah perumahan Cirende Permai. Itu rumahnya Kak Seto itu yang terkenal itu. Nah, itu juga sama Bang. Itu air udah udah habis tuh, udah sampai atap-atap rumah semua di situ. Dan banyak juga kejadian-kejadian yang di luar nalar kalau menurut saya. Termasuk mobil itu bisa ada di pohon, itu dari mana ceritanya gitu. Itu pohon, kok mobil bisa keangkat sampai ke pohon gitu. Berarti kan emang air luar biasa gitu. Ya akhirnya itu tadi kenapa saya tahu di Pesanggaran itu ada pusara itu, saya juga ke situ cuma karena saya sipil, saya bukan tim rescue, ya cuma saya nonton aja. Ya itu yang saya lihat seperti itu. Mayat itu nimbul sendiri. Jadi kita ngetem aja di situ. Nungguin dia keluar dengan sendirinya begitu. Karena kan pusaran airnya dia ke atas. Ya bukan mayat aja, kayu, apa itu sampah segala macam di situ. Tapi memang di situ paling banyak. Saya perhatikan di situ paling banyak dari mayat-mayat yang ada di situ. Akhirnya kita balik lagi. Saya pikir udah aman. Ya saya lebih konsen kepada yang di Poncol itu karena korban paling banyak di situ. Saya coba untuk melakukan apa yang bisa saya bantu, dan saat itu kan lagi pencalegan Bang. Jadi ya tahu sendiri dah ya kan, zaman pencalegan itu seperti sekarang ini kan, yang namanya saya diteleponin tuh Bang, butuh apa ya alhamdulillah support, entah apapun tujuannya, cuman yang penting saya bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat situ. Saya ngumpulin kain waktu itu Bang. Ngumpulin kain karena kehabisan kain, kantong jenazah belum ada Bang. Tuh, jadi jenazah itu ya cuma digeletakin begitu saja, ditutup kain, udah seadanya aja gitu Bang. Nah itulah evakuasi sampai akhirnya sore selesai, dan itu kan sampai beberapa hari ya, sampai akhirnya korban itu kalau tidak salah ditemukan hampir di angka ratusan ya Bang, hampir 100-an lebih itu warga sekitar, khususnya yang dari hulu sampai hilir yang meninggal dan ditemukan mayatnya. Nah setelah ini biasa deh tuh Bang, kita kan bantuan apa segala macam. Nah, lalu kita juga banyak cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Salah satunya kenapa ini satu gintung ini bisa jebol, kita coba bahas. Nah kan ini kan juga bagian dari yang tadi Abang bilang, kita harus berserabat dengan alam. Tidak bisa kita itu melawan kehendak alam gitu Bang. Memang itu bicaranya kan tanggul itu kan dibangun sejak zaman Belanda. Menurut saya walaupun memang ada peremajaan atau perbaikan, tapi tidak
kepada intinya. Itu beda dengan sekarang Bang. Kalau sekarang udah keren banget kan. Nggak mungkin kalau Abang ke sana itu udah jadi tempat wisata malah. Betul. Ya, itu kalau zaman itu masih seadanya aja Bang. Jadi tanggul itu tanggul dari zaman Belanda sampai sekarang, sampai kejadian itu belum ada perbaikan. Inovasi. Akhirnya itulah salah satu yang menyebabkan terjadinya bencana itu gitu. Cuma kan kalau bicara yang sedikit sensitif ini adalah lokasi. Jadi ini sebenarnya Situ Gintung ini miliknya DKI atau milik Tangerang, karena posisi kan di tengah-tengah gitu. Betul. Itu akhirnya ya udahlah, kita nggak mau terlalu ini, ya coba kita fasilitasin saja sebisa kita sampai hari ini seperti sekarang. Lalu banyak juga rumor-rumor cerita yang menurut saya itu banyak kejadian-kejadian miracle, keajaiban-keajaiban yang ada di sini, dan salah satunya juga ini yang sedikit menyentuh. Saya pikir ini menyentuh hati karena peristiwa ini juga dialami oleh teman saya sendiri, kawan saya, dan mungkin namanya saya tidak sebutin ya Bang. Nah, jadi dari peristiwa itu mereka sedang begadang gitu ya. Mereka sedang begadang, biasalah zaman dulu kan rental PS ya. PS masih mahal tuh, masih PS2. Akhirnya kita tuh biasa tuh Bang nyewa PS. Kita sewa 1 hari, nanti kita balikin gitu kan. Nah biasa tuh pada main PS, begadang. Nah itu sebenarnya udah tahu ke kondisi itu bahwasanya ini air lagi tinggi gitu, air lagi tinggi. Kalau bisa ya udahlah, jangan main gitu, kita bubar gitu. Cuman ya menurutnya lagi asik. Tiba-tiba air itu datang tanpa warning, lalu kan lari dah. Menyelamatkan diri sampai ke atas, dan ternyata sampai atas baru ingat, oh itu belum diiniin, turun lagi gitu. Apa maksudnya PS-nya itu belum dibawa, karena kan boleh nyewa kan. Udah akhirnya turun rencana mau ngambil PS gitu. Nah ternyata kebetulan karena memang pas posisi bawah, air itu menyapu bersih, hanyut. Akhirnya terbawa arus, dikejar sampai kebetulan ada pohon, nyangkut Bang di pohon. Nah, nyangkut di pohon dan dipegang lah gitu, pegang dengan posisi yang terombang-ambing. Satu sisi memikirkan keselamatan diri sendiri, satu sisi ingin menolong kawan yang sedang hanyut itu. Gitu. Itu lama Bang. Lama pegangan-pegangan sampai akhirnya tertimpa kayu segala macam, itu material sampah. Ya karena sudah tidak merasa kuat ya minta maaf. Dalam artian minta maaf, sudah tidak kuat dan akhirnya terlepas gitu. Jadi kejadian itu yang memukul dia nggak lama nggak cerita soal ini gitu. Sampai akhirnya saya juga dengar cerita ini dan dia baru bercerita gitu kejadian seperti itu. Akhirnya itu ditemukan jenazahnya kalau tidak salah 2 hari kemudian baru ditemukan. Itu kita nyari juga, cuman sudah 2 hari baru ketemu jenazahnya. Banyak peristiwa-peristiwa seperti itu yang dialami oleh teman-teman saya, dan mereka juga banyak bercerita. Banyak juga yang memang tidak mau cerita awal-awalnya karena kan mungkin traumanya masih terlalu tinggi ya Bang. Dan juga saya sayangkan juga ada juga pihak-pihak yang memanfaatkan itu tadi. Kayak gimana tuh Bang manfaatinnya Bang? Ya misalnya di situ kan ada ini Bang, ada empang ya, empang ikan mas gitu ya. Nah di situ kan ada ikan, akhirnya karena posisi banjir kan ikan itu, wah itu ikan Bang luar biasa. Tinggal pakai tangan nangkap ikan Bang, itu ikan banyak tuh, ikan-ikan yang baik dari setu sendiri kan, setu itu kan sampai kering Bang, sampai kering, jadi kan ikan itu kan kebuang semua gitu. Sampai ada cerita ini ya ketika kita lagi nyari mayat, dia malah nyari ikan gitu. Sampai ada gitu ya? Ada iya. Jadi yang ada di pikirannya karena ngeliat ikan dan dia dapat itu, saya ngeliat sendiri ikan mas tuh hampir sebetis gitu, kita berapa kilo ya, dia dengan bangganya dengan merasa wah dapat gitu kan, heboh kan. Jadi akhirnya senior saya itu ngelihat itu emosi Bang,
itu langsung dihajar. Bang gitu, sampai jatuh. Bang, lu orang-orang nyari mayat, lu mau nyari ikan, lu punya otak nggak gitu? Hargain dong perasaan orang sini gitu. Dan memang kebanyakan yang ngelakuin itu bukan orang situ, Bang. Karena ikan itu banyak banget, Bang. Ikan itu banyak sekali, Bang Umang. Tinggal kita mau ini pakai jala, pakai apa, pakai tangan gitu juga ya. bisa gitu. Ikan banyak. Dan terus kan juga harta-harta itu tadi kan rumah kosong. Dan segala macam itu kan kalau tidak perlu pengamanan juga. Kalau nggak diamanin kan takutnya ada orang-orang yang jahil, yang apa begitu. Kejadian-kejadian kayak gitu. Dan memang peristiwa-peristiwa yang mencekamnya itu datang setelah kejadian. Jadi setelah di Limpasan, Kampung Poncol, UMJ, Fakultas, kalau sekarang Fakultas Adab atau Tarbiyah itu ada kuburan, Bang, atas gitu. Nah itu yang saya cerita sempat tadi adalah bagaimana mobil ada di atas, nah gitu. Jadi rupanya memang ada pas kejadian itu ada mobil yang lewat. Jadi makanya ada ditemukan juga jenazah di posisinya di dalam mobil gitu ya. Nah itulah kejadian-kejadian aneh yang ya sejak peristiwa itu ya biasa, Bang. Di pinggir jalan gitu kalau kita pulang gitu. Yang itu tadi yang saya bilang, posisi mereka itu seperti orang habis mandi. Padahal kan lagi panas gitu ya, walaupun malam gitu. Kok ini ada perempuan kok kayak basah gitu. Dan airnya tuh netes gitu. Jadi kayak orang gimana sih? Habis mandi banget. Kayak orang hujanan gitu. Hujanan terus dia, dan ini itu kan air netes gitu. Terus ini masih ada air-air itu, Wah. Salah satu kejadian juga yang airnya, waduh ini udah ngapain bilang gitu kan. Ini tolong cariin maksudnya cariin saya gitu. Ini bagaimana saya gini-gini. Mau pulang tolong anterin, intinya kayak gitulah. Ya cuma karena kita sudah paham ini bukan sesuatu yang janggal ya, Bang. Kita kan sudah sering udah hafal daerah kita sendiri, kok ada yang kayak gini, kita nggak kenal juga ini siapa ya. Cuman akhirnya sejak itu ya kita sendiri memutuskan untuk mengadakan tahlilan di rumah masing-masing maupun karena kan kita bikin pengungsian, itu kan rumah habis, Bang. Rumah benar-benar habis, masyarakat di situ itu berapa kakak itu habis, apalagi yang di belakang itu, aduh udah. Akhirnya kita bikin pengajian, kita bikin tahlilan di situ, kita doakan arwah-arwah teman-teman saudara-saudara yang menjadi korban di peristiwa Situ Gintung itu untuk dapat diterima amal ibadahnya dan kembali kepada Allah. Dan mudah-mudahan husnul khotimah, karena kan orang yang tenggelam juga salah satu yang mati syahid kan orang yang tenggelam. Gitu. Ya alhamdulillah setelah kejadian itu, peristiwa-peristiwa itu masih, ya memang sebelum kejadian juga sudah banyak gitu, Bang. Saya kalau mau cerita banyak banget. Sebenarnya karena memang dari kecil kan di situ ya. Di Situ Gintung itu nemuinnya hal yang aneh-aneh itu udah biasa, sudah lumrah gitu. Buat saya, dan saya tidak mau terlalu membesar-besarkan. Cuman kalau yang menghubungkan dengan kejadian Situ Gintung ini, ya banyak sedikit banyaknya ya, terutama yang di daerah kuburan itu, Bang. Itu yang paling banyak. Nah, cerita-cerita misterinya adanya di situ. Ya kejadian-kejadian tiba-tiba mobilnya itu pindah gitu, yang tadinya di situ ya menurut masyarakat di situ ya kok mobilnya bergeser gitu, ini siapa yang geserin gitu, karena kan mobil nggak bisa jalan, Bang, kan batu-batu nisan itu. Ya itulah, Bang, korban-korban yang itu yang sedikit penasaran itu begitu ya, karena kan teriak-teriakan minta tolong gitu, karena tenggelam, matinya sekarang tenggelam tidak wajar gitu, Bang. Tapi alhamdulillah responnya itu cepat, dan akhirnya itu masyarakat, karena memang juga momennya mau pemilu, turun bantuan-bantuan. Kita bikin posko, Bang. Kita bikin posko di salah satu gudang, kita minta izin sama yang punya gudang. Nah, itu akhirnya logistik semua disimpan di situ. Jadi kalau setelah kejadian itu, bahkan malah berlebihan kalau menurut saya. Saking banyaknya partisipasi gitu ya masyarakat tentang peristiwa Situ Gintung kan, dan sempat heboh juga kan karena Presiden SBY kan waktu itu datang. Presiden SBY datang, Wakil Presiden Yusuf Kala juga datang. Itu intinya itu, bahkan rumah-rumah yang hancur juga, rumah-rumah warga juga diganti. Jadi intinya setelah itu aman lah, terkondusif, dalam artian masyarakat juga merasa diperhatikan oleh pemerintah. Dan langsung setelah itu tidak lama dieksekusi kan, akhirnya dirapihkan gitu ya, termasuk setunya itu yang jebol itu yang luar biasa itu. Nah itu juga kalau ada satu rumah
yang di persis di itu rumah salah satu teman saya juga, Bang. Jadi pas peristiwa kejadian dia lari, jadi yang selamat tinggal kuncinya doang. Jadi ya ceritanya gitu, sampai rumahnya habis, jadi dia cerita, gimana rumah? Ini tinggal kuncinya doang katanya. Rumahnya mana? Rumahnya nggak tahu kemana. Rumahnya terjang air. terus iya, hilang. Jadi ya. tinggal satu-satunya dia bilang ya ini tinggal badan yang di badan gua sama kunci rumah gua. Rumahnya malah udah nggak ada gitu. Jadi saya pikir itu Bang Umang cerita saya mengenai Situ Gintung. Ya mungkin ada kelebihan atau kekurangannya, saya mohon maaf. Ya. Oke. Sambil minum dulu Bang. Kita Siap, minum siap. dulu dah. Ini ada isinya nih teman-teman semua, bukan cuma properti ya kan. Oh iya. Air jam-jam kalau ke teman-teman mah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita ngomongin Situ Gintung kan, bukan kita, kalau gue ngomongin Situ Gintung memang tahu juga gitu Bang. Nah, Iya. Gintung bahkan latihan bareng juga, masalah satu ini juga di naik perahu-perahu karet kan di Situ Gintung itu juga Iya, kan. betul. Soalnya kalau daerah Jakarta di mana lagi air-air kayak gitu kan. Oke, air tenang gitu ya. Air tenang. Oke, Bang, berarti pemicu utamanya itu gara-gara faktor hujan lebat atau mungkin dari kekuatan si dinding situ itu, Bang? Kalau saya Menurut pikir dari kan biasanya olah TKP dulu tuh oh ya. iya, Yang Abang tahu gitu, Bang. dua-duanya Bang. Kalau menurut saya, karena posisi tadi saya cerita itu air sudah sangat tinggi, bahkan saya berani bilang itu air terbesar yang saya pernah lihat sejak saya tinggal di situ, dan kenceng banget Bang, kenceng itu air, buat. Dan posisi bendungan itu kan dari zaman Belanda, belum ada renovasi, Belum kayak sekarang nih. belum jauh sekali. Iya, Kalau iya, sekarang iya. kan pakai batu kali itu kan Iya, naik dibikin. dulu gitu ya. Dulu enggak Bang, begini doang nih. Tuh, begitu doang. Jadi ya berapa meter begini, kalau sekarang kan begini. Iya, Kalau betul dulu begini. Dulu begitu bentuknya. Bener pajak gitu ya. Iya. Oke. Nah terus kan Bang. ternyata ada alarm nih, Bang. Berarti yang dimaksud alarm itu kayak ada debit air yang terlalu besar ke pemukiman warga atau gimana? Arti dari alarm itu tuh, Bang? Alarm itu jadi kayak kalau yang dari teman saya cerita bunyi Bang. Memang di situ ada apabila air itu tinggi permukaannya dia bunyi. Itu dalam artinya kan di sini memang masih berfungsi. Cuman mungkin ada pintu air 2 ya Bang. Saya tidak menyalahkan ini sebenarnya. Memang fungsi dari pintu air itu ada kan untuk membuang air. Cuman pas saat kejadian itu ya itulah sudah kurang berfungsi. Jadi air itu harusnya bisa lewat pintu barat, pintu timur. Ini fokus semua ke satu pintu limpasan tengah. Ya itulah. Kan kalau andai kata berfungsi dengan baik kan terbagi 3 gitu. Harusnya Aliran airnya itu airnya tuh bagi ya. rata gitu Bagi kan. rata Ini tidak, gitu. Nggak satu titik itu gitu ya. Betul, Nah, kurang lebih kayak ketika debit air itu tinggi tuh Bang, dari warga sekitaran Situ Gintung itu ada himbauan dari RT RW atau apa gitu yang bahwasanya air ini lagi naik nih gitu. Oh sudah. Itu kebetulan dari sore sudah evakuasi. Cuman memang ada itu yang terakhirnya sekitar yang malam itu saya tanya bagaimana Teh, itu ada di sana tuh mas-mas tuh katanya yang dikontrakan. Udah gue bangunin tapi gue nggak tahu tuh, coba aja dicek lagi. Takutnya masih tidur gitu. Cuma kalau secara umum kalau seluruh yang tinggal di hulu itu sudah aman Bang. Sudah fungsi semua. Oke, jadi gue kayak kebayang, mohon maaf ya, kayak tsunami Bang nih. Betul Bang. Soalnya kan Betul dengan sekali. tiba-tiba kan, buar gitu kan pasti. Nah, soalnya posisi kalau nggak salah ya, posisi rumah sama Situ Gintung itu tinggi Situ Gintung ya Bang? Betul. Iya kan? Iya. Gitu kan, jadi Iya. betapa dahsyatnya ketika berapa volume debit air itu gitu kan jebol dan turun ke pemukiman warga itu kayak buar gitu. Waduh, dahsyat banget itu. Dan itu berarti di akhir pemerintahan SBY berarti ya. Betul ya, akhir. Akhir mau Pemilu. akhirnya dua periode kan Iya, gitu kan. 2019. Iya bener kan tuh. Gue tahu tuh kalau masalah itu tuh. Oke. Nah, terus kemudian Man, kan tadi Abang sempat bilang ada momen yang sebagian orang memanfaatkan situasi ini Bang. Yang Abang dengar saat itu ada kayak
penjarahan nggak sih Bang di area rumah yang udah terbengkalai itu? Bukan terbengkalai tapi tersapu air itu. Sapu air ya. Kalau yang di hulu sampai itu kan habis ya Bang. Otomatis nggak ada yang bisa dijarah tuh. Rumahnya udah nggak ada gitu. Kalau yang di pemukiman warga di Poncol itu memang kebetulan anak-anak mudanya yang selamat itu jaga ronda. Tapi kalau yang di perumahan Cirende Permai kan mereka pakai security. Jadi kalau penjaraan saya rasa sih lebih kepada keamanan. Cuman itu kebanyakan momen itu yang paling menonjol itu adalah ikan. Ikan ya. Ikan itu luber, bener-bener ikan banyak. Berarti kayak kalau kita flashback ke belakang di tahun 2004 kayak tsunami Aceh gitu ya. Jadi kan sebelum akhirnya air itu naik kan dia agak surut terus ikan kan banyak. Alhasil warga itu ke daerah pantai semua. Iya. Gitu kan. Betul, Oke, nah tapi situ Gintung yang dulu sama yang sekarang berbeda dari segi tata kelola dan sebagainya Bang. Ya. Betul. Lebih proper dan lebih safety gitu kan. Apalagi ternyata saya baru tahu juga nih Bang. Dinding situ Gintung itu dulu emang dari Belanda ya. Sebelum akhirnya sekarang renovasi dan perbaruan gitu ya. Betul. Oke, nah Bang, terus mengenai situ Gintung itu sendiri Bang, terlepas dari kejadian yang duka yang mendalam bagi warga-warga terdekat situ Gintung, yang Abang tahu nih, situ Gintung itu ada sejarah atau mitos gak sih Bang? Kenapa namanya Gintung gitu? Yang Abang tahu, soalnya kan Abang 40 tahun nih gitu. Gintung itu sebenarnya nama kampung Bang, Kampung Gintung. Jadi Kampung Gintung itu orang kalau nyebut Kampung Gintung dulu satu kesatuan. Makanya ada juga kayak Poncol karena Gintung Poncol gitu. Nah itu kan sekarang sudah terbagi-bagi menjadi beberapa kelurahan. Sebenarnya kalau situ Gintung sendiri itu masuk kepada Kelurahan Cirende. Nah, tapi sebelah sananya juga Cirende perbatasan sama Kelurahan Pisangan gitu. Dan memang kalau bicara mitos banyak banget Bang. Bicara mitos. Yang paling kental Bang. Ini mitos itu kan bukan berarti fakta ya, kayak fakta, ya. Kayak omongan-omongan dari dulu lah ke sekarang gitu. Betul. Memang kan kenapa saya bilang banyak ikan. Bayangin Bang, satu setu dikeringin. Kan otomatis ikannya kan pada ngumpul di bawah semua gitu ya. Tapi kalau bicara mitos, memang ini saya alami sendiri. Jadi waktu itu, kita kalau dapat ikan yang segini udah biasa Bang. Sampai sekarang pun masih Bang, ukuran 14 kilo, 15 kilo udah sering. Dapat ikan-ikan yang besar, monster gitu di situ. Tapi yang sangat berkesan buat saya waktu itu ada satu peristiwa tentang bulus. Bulus itu kayak kura-kura. Makanya kan ada lebak bulus Bang di situ. Nah di situ itu saya alami sendiri. Saya masih kecil waktu itu kalau nggak salah masih SD. Jadi jaring kan masyarakat di situ kan zaman dulu kan masih boleh pakai jaring Bang. Nah jaring itu bolong terus. Jaring ini bolong. Ini kenapa nih kok jaring bolong? Takutnya kan buaya. Karena kan memang yang saya belum pernah lihat, tapi memang katanya ada buaya di situ. Nah, takutnya buaya, akhirnya dipancing tuh Bang. Dipancing pakai ayam, pakai kail tembaga. Kena tuh. Itu yang narik hampir 11 lebih. Banyak banget tuh. Buaya tuh ditarik pakai tali tambang, pakai dadung tuh kan. Ditarik, ternyata bulus Bang. Bulus itu bahkan di batoknya itu ada ukiran huruf Cina. Ada ukuran huruf Cina. Kenapa saya tahu? Karena bulus itu dipindahin, kan kebetulan lagi kering. Dan kalau pengen Abang bertanya tentang dalamnya situ Gintung, itu saya tuncepin bambu di tengah-tengahnya, itu nggak ketemu bawahnya. Saking dalamnya gitu. Tapi yang hanya di tengahnya aja. Jadi dia ada semacam aliran itu. Oh paham. Jadi kan begini. Ya. Nah, kalau sininya masih keras, tapi kalau yang udah tengahnya itu dituncepin bambu tuh nggak kena. Pada posisi udah kering. Itu pas lagi jebol itu. Iya. Berarti kebayang juga sih Bang, situ Gintung kan gede ya, gitu kan. Terus saat kejadian itu air kan sampai jebol gitu Bang warga. Keringnya dasarnya situ Gintung kan otomatis kelihatan tuh. Kelihatan. Berarti betapa banyaknya air yang masuk ke pemukiman warga. Iya. Oke, nah. Jadi, terus Bang? Airnya habis, nggak ada air. Habis ya? Nggak ada air. Gitu. Kayak seakan-akan kayak dikuras gitu ya. Oke. Terus kemudian Bang, setelah kejadian tersebut kan ada sempat pemerintah itu kan kayak ya ada bantuan lah dari pemerintah lah gitu. Ada pengurangan penduduk gak Bang setelah kejadian tersebut tuh? Kayak misalkan kayak ini saya pindah aja deh, lebih baik pindah daripada amit-amit ada kejadian situ Gintung yang kedua gitu Bang.
Oh iya, sangat sekali. Karena kan itu ada renovasi total. Yang tadinya, sekarang kalau di Limpasan itu kan ada jalur air itu. Buangan air itu yang menembus ke Kali Pesanggeran. Itu kan tadinya kiri kanan rumah penduduk. Tapi kan sudah disterilin. Dan juga kan rumah yang di hulu itu kan habis. Makanya tadi saya bilang ada kompensasi dari pemerintah yang rumah-rumahnya hancur, yaitu akhirnya mereka pindah otomatis. Jadi sekarang itu kebanyakan pindah ke dekat rumah saya. Ke arah kiri atau ke kanannya. Iya, ke arah kanannya itu. Dan ternyata korban yang paling banyak tuh di bagian hilir. Di hilir justru. Kalau di hulu cuma 1 orang. 1 orang, dan situ juga ada mukjizat yang luar biasa Ya, masjid itu ya. tadi, Masjid Jabar Rahman. Masya Allah itu. Terus juga ya kayak kita kalau flashback ke belakang, tsunami Aceh, terus gempa Palu gitu kan, likuifaksi, tsunami juga ada satu masjid yang berdiri gitu kan. Kalau masalah itu benar-benar no comment deh gitu. Pokoknya intinya adalah tuh kebesaran Allah lah gitu ya. Allah, iya. Oke Bang, Siap. terakhir nih Bang, yang Abang tahu selain Situ Gintung itu sebagai bendungan nih Bang, berarti Situ Gintung itu dibuat dari tahun zaman Belanda? Zaman dulu sih udah ada. Udah ada, dan fungsinya kayak untuk perairan kali ya? Sebenarnya iya, perairan dan pengendalian banjir sebenarnya. Pengendalian banjir. Karena kan kalau diperhatikan tuh buangan-buangan dari itu kan ke Gintung. Masuk ke situ semua ya? Itu kan kalau kita lewat belakang ada kelihatan. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang videonya, mungkin Bang Imam punya pesan gitu Bang untuk teman-teman semua yang mungkin sekarang lagi menjalani kehidupan atau apalah gitu. Mungkin sedikit ini saja, bukannya masuk menggurui atau apa, ya tetaplah kita bersahabat dengan alam. Kita tidak bisa melawan alam, kita cintai alam. Dan hendaknya juga ya memperlakukan alam itu dengan sebaik mungkin gitu ya. Kita lakukan itu, kita jaga bersama-sama kelestariannya. Karena kalau alam sudah menunjukkan kekuasaannya kan luar biasa dampaknya seperti ini. Ya kita tidak ingin sebenarnya gitu. Dan tetap satu lagi yang paling penting adalah patuhi peraturan yang sudah ada. Karena memang salah satu faktor yang menurut saya, ya mohon maaf kalau saya punten koreksi, ya banyaknya korban itu karena itu kan di jalur pembuangan air harusnya kan steril seperti sekarang, bukannya malah dijadikan rumah. Mohon maaf punten kalau salah. Tapi emang juga sih Pak ya. Maksudnya pemetaan itu ya, Betul, pemetaan gitu wilayahnya ya. itu. Oke, gitu, pasti juga ya nggak jauh-jauh dari gunung deh. Di gunung kan pasti ada sebelum masuk ke pemukiman warga tuh ada perkebunan dulu gitu kan. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba macan langsung keluar hutan ya rumah warga nih kan, nggak mungkin juga gitu kan. Pasti ada perkebunan dulu tuh, perhutani dulu gitu kan. Oke, ya udah. Kita doakan deh teman-teman semua supaya dari korban Situ Gintung yang mungkin sampai ratusan kali Bang ya. Iya, ratusan. Semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Imam ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat riset. Bang Imam, terima kasih banyak Bang. Sama-sama Bang. Alhamdulillah. Bungkus.